Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norman Surat dari PDP 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara pengolahan air pada budidaya dengan media kolam. Nah, pada kesempatan kali ini video pertama yang saya kutip ini merupakan video dari Iri Farm mengenai bagaimana pengolahan air pada kegiatan budidaya. Nah, Iri Farm ini berada di Jalan Alun-Alun nomor 1, Curug Kulon, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten. Nah, di dalam video ini bisa dilihat di sini bagaimana sistem pengolahan air yang diterapkan oleh si pembudidaya ini dengan bertujuan untuk menghemat jumlah air yang digunakan dalam kegiatan budidaya di skala rumah tangga. Oke, kita langsung saja ke videonya, bisa dilihat di sini. Nah, sudah terlihat di sini oleh teman-teman, media yang digunakan merupakan bak fiber dengan bentuk bulat. Untuk spesifikasi dari bak ini bisa dilihat di sebelah saya, sudah ada spesifikasinya, mulai dari bobot dan kapasitas untuk pemeliharaan ikan itu sendiri. Nah, dalam komponen aquaculture yang pertama itu kita harus ada kolam ikan. Nah, untuk ukurannya kan sudah bisa dilihat tadi. Terus yang kedua, kita harus ada yang namanya tempat untuk menghilangkan solid waste. Air yang keluar dari dalam bak itu menggunakan pompa akan turun ke dalam bak pertama ini. Nah, kemudian air di dalam bak pertama akan mengalami filterisasi dengan menggunakan media ijuk sebagai penyaringnya. Itu berupa seperti sisa pakan atau kotoran dari ikan itu sendiri. Nah, bisa dilihat pada gambar pada video sebelah ini, fungsi ijuk untuk menyaring solid waste atau limbah padat pada air. Tujuannya untuk mendapatkan air yang lebih bagus kualitasnya. Selanjutnya, air yang sudah disaring tadi akan turun dan masuk ke ember kedua. Nah, di ember kedua ini si pembudidaya ini menggunakan media filter berupa biobulb. Nah, bisa dilihat airnya sudah relatif bersih. Nah, biobulb ini digunakan si pembudidaya ini bertujuan untuk membuat bakteri pengurai, mengurangi amoniak bakteri, nitrobakteri, mengubah amoniak menjadi nitrat atau air bersih. Nah, kemudian air itu akan masuk ke dalam paralon itu dan turun ke media filter berikutnya. Nah, biobol ini tidak dibersihkan ya teman-teman, ini akan dibiarkan agar bakteri pengurainya bisa hidup di dalam biobol itu. Nah, untuk fungsinya sendiri itu untuk melakukan nitrifikasi. Selanjutnya masuk ke dalam ember yang ketiga. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman ember ketiga ini. Nah, bisa dilihat airnya sudah relatif lebih bersih. Nah, kemudian si pembudidaya ini dia menambahkan MMBR. Nah, MMBR ini adalah tempat tumbuhnya mikroba untuk menjalankan proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Nah, di sini dia juga menambahkan aerator yang bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Dengan air yang bersih ditambah oksigen yang cukup, air ini akan dimasukkan kembali ke dalam kolam budidaya tadi. Nah, bisa dilihat ini merupakan kolam ikannya, airnya, sirkulasi air yang sangat bagus. Nah, proses ini akan terus diulang. Dari kolam itu akan kembali lagi dimasukkan. Kurang lebih sistemnya hampir sama dengan filter akuarium.
Nah, untuk pembersihan biasanya kita akan membuka lalu membersihkan media filter yang bisa dibersihkan. Nah, di sini kita hanya menggunakan sedikit air untuk membersihkannya. Nah, saya rasa untuk pembahasan yang pertama sudah cukup. Selanjutnya saya akan lanjut ke pembahasan kedua. Di pembahasan kedua ini saya akan membahas tentang wadah budidaya tambak, sirkulasi airnya mulai dari inlet sampai outlet. Di video kedua ini saya ambil dari salah satu video YouTube tentang tambak udang Paname yang berada di daerah Pandeglang, Banten. Nah, di sini tema videonya berjudul tandon sistem gravitasi. Sesuai dengan judulnya, di sini tambak ini menerapkan sistem gravitasi untuk pengairan pada tambaknya. Nah, di video ini dijelaskan tambaknya hanya menggunakan satu pompa untuk memompa air dari laut untuk disalurkan ke tandon yang sudah disediakan. Nah, untuk pengalirannya mereka tidak menggunakan pompa lagi, mereka menggunakan gaya gravitasi untuk menyalurkan air yang sudah diambil dari laut lalu disalurkan hanya dengan membuka tutup dari paralon yang sudah mereka setting sebelumnya. Nah, di video ini terdapat dua tandon untuk treatment airnya. Nah, ini merupakan jalur inlet dari air tersebut, bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, paralon-paralon ini yang nantinya akan digunakan sebagai kunci katup pembuka dan penutup untuk mengatur intensitas air yang akan dialirkan ke dalam media tambak. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman bagaimana sistem sirkulasi air yang mereka lakukan. Nah, kita masuk ke jalur inletnya nih. Nah, ini merupakan tandon yang sudah terisi air dari laut. Nah, di sini mereka menggunakan sterilisasi dengan penambahan kaporit selama 1 hari. Kemudian air itu akan dialirkan ke tandon berikutnya yang mereka sebut dengan tandon sedimen. Pada tandon sedimen itu mereka tujuannya untuk mengendapkan sedimen pasir yang ikut terisap sewaktu kegiatan pengisapan air dari laut langsung. Nah, seperti ini bisa dilihat teman-teman, ini merupakan jalur antara dari tandon untuk dialirkan ke media tambaknya. Nah, di sana akan ada sistem yang sama diterapkan di sini. Tambak yang bagus, cukup luas. Nah, ini tambak bak sedimen yang saya bilang tadi. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, fungsinya itu kan seperti saya bilang tadi untuk mengurangi sedimen pasir yang ikut terisap ketika pengambilan air dari laut langsung. Nah, nanti sedimennya itu akan mengendap, kemudian air akan dialirkan langsung melalui pipa paralon yang mereka siapkan. Nah, bisa dilihat di sini, ini merupakan pipanya. Nah, dari video ini merupakan inovasi yang sangat bagus dalam budidaya udang Paname dengan media tambak. Dan kegiatan ini sangat membantu ya, karena tidak menggunakan listrik ataupun mesin diesel yang banyak, karena kita hanya menggunakan satu mesin saja. Nah, ini selanjutnya merupakan bentuk dari inletnya, itu merupakan tandon yang ada di atas. Kemudian karena gravitasi itu airnya akan mengalir turun, jadi kita tidak perlu menggunakan pompa yang menghabiskan listrik atau mesin diesel yang menggunakan bahan bakar. Nah, ini pipa-pipanya bisa kita atur intensitas airnya bagaimana, mau airnya besar atau kecil itu tinggal kita yang atur. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, dalam kegiatan budidaya ini, outlet yang mereka terapkan untuk pengurasan dari tambak juga itu menggunakan sistem gravitasi, yaitu dengan membuka katup yang dialiri, kemudian air akan langsung mengalir. Nah, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.